Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Sri Damayanti dari kelas 12 BP 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang iman kepada Allah yang nomor 5, yaitu hari akhir atau hari kiamat, dan iman kepada Allah yang keenam, yaitu qada dan qadar. Yang pertama, hari akhir atau hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan manusia di atas dunia. Menurut Al-Quran, hari kiamat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kecil dan kiamat kubro atau besar. Kiamat sugro sendiri adalah peristiwa kematian bagi semua makhluk hidup, termasuk manusia, yang bersifat lokal dan individu. Sedangkan kiamat kubro atau besar adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk hidup dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat, diantaranya di Quran surat At-Takwir ayat 1-3, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat. Artinya, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Kemudian saya akan menjelaskan periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka, yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan. Yang kedua, Yaumul Hars. Yaumul Hars yaitu berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Setelah itu, Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Dan setelah itu As-Sirat. As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga, menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati As-Sirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Selanjutnya, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu hari ketika manusia akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan yang baik akan mendapatkan surga, dan balasan yang buruk akan mendapatkan neraka. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang qada dan qadar. Qada dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Qada secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, aturan. Qada secara istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz atau papan yang terpelihara sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Sedangkan qadar menurut bahasa adalah ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Takdir itu sendiri dibagi menjadi dua hal, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah, contohnya kematian, jodoh, dan lain-lain. Dan takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah yang masih dapat berubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar yang diusahakan oleh manusia tersebut. Istilah ini adalah kebalikan dari takdir mubram yang berarti tidak bisa diubah sama sekali dengan upaya manusia. Itu saja penjelasan materi dari saya. Apabila kurang jelas atau ada kesalahan yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.